warahmatullahi wabarakatuh. Terbawa suasana mendung syahdu ya, bapak-bapak ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti yang memberi dan menjawab salam mendapatkan hal yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Amin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk nikmat yang telah diberikan, umur yang bermanfaat, kesempatan, rezeki, barokah, pasangan gitu nih Pak, anak-anak yang soleh-solehah, udara yang kemudian sejuk banget bisa kita hirup setiap hari. Juga nikmat umur, nikmat keluarga, bareng sama orang tua keluarga, bisa menjalankan bisnis, bisa ketemu sekarang di sini berkumpul dengan teman-teman yang lain. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dari beliau juga kita bisa banyak belajar dari beliau yang pebisnis. Ya, bahkan digelari orang yang sangat amanah, sangat jujur. Ada salah satu ceritanya beliau yang luar biasa. Ketika jualan di pasar, kemudian ada yang nitip barang. Oke, ada yang nitip barang karena kalau mungkin di pasar titip dulu, saya mau ke tempat lain. Gitu. Nah, setelah itu ternyata orangnya lupa. Sampai besok paginya itu ketika datang Nabi Muhammad masih di situ. Nah, mudah-mudahan bagaimana beliau berbisnis dengan kejujuran itulah yang kemudian menjadi pondasi dan landasan kita untuk senantiasa berbisnis dengan cara yang baik. Selain itu juga menjadi bagian dari kita umat muslim yang kemudian beruntung menjadi beragama muslim. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Kemarin itu ini ada Mas Tio. Nah, Mas Tio ini sebelum hijrah ke sini ya, Mas Tio itu teman bareng LF saya, leader forum. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Awam ya, ada banyak hal yang ada di IBF, salah satunya leader forum. Kemarin di Kebumen, Mas Tio, kemudian saya diamanai untuk jadi ketua panitia. Ceritanya ada 53 peserta, kemudian dibagi, baru selesai hari Kamis kemarin. Alhamdulillah. Jadi leader forum itu nanti ada bagian dari IBF yang kemudian dipersaudarakan, sehingga nanti kita support sistemnya akan jauh lebih kuat. Nah, ini hari Selasa kemarin baru selesai, terus kemudian hari Jumat saya visitasi dari Dinkes, dari Sabtunya saya ke sini. Kalau Magelang itu jadi salah satu kota favorit kalau saya. Nuansanya adem, nuansanya nyaman ya, tidak sepanas di Kebumen. Terus yang kedua ada makanan favorit kita apa Mbak Indah, yang tahu apa tuh? Kupat tahunya sob. Pak Pangat ya, ada kupat tahu paling enak di Magelang ya, favoritnya kita semua. Jadi Bapak Ibu semua yang ada hadir di sini, ini baru pertama kali ikut apa? Pertama kali ya, luar biasa. Kenapa? Oke, tos dulu, nanti ayah pelan. Mohon maaf Bapak-bapak Ibu, mohon ridhonya, tadi kita sudah berangkat siap-siap pagi itu dari habis subuh. Cuman ada kendala di Perbocilan, jadi datang ke sininya agak lumayan siang. Terima kasih banget ini untuk Mas Tio dan Mbak Ira dan teman-teman panitia yang menyiapkan waktunya luar biasa. Bikin acara di sini ya. Terus yang saya hormati juga Mas Gubernur Pak
Pak Gubernur tadi mengenalkannya Awam bin Zubair gitu, gubernurnya IBF, bukan gubernur Jawa Tengah ya, gubernurnya IBF beserta istri Mbak Lia. Terus ini ada istri muda karena muda terus. Ini ada belahan jiwa, istri saya, Dr. Ila Zulma. Terima kasih sudah mendampingi. Tanpa istri saya itu saya butiran debu. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang 3 pertanyaan fundamental. Jadi kayak gini. Di IBF itu keilmuan bisnis lumayan banyak nih Bapak Ibu. Jadi bisnis itu bukan segala sesuatu yang kemudian simple, tapi bisa kemudian dipelajari. Dan materi yang dipelajari juga lumayan banyak. Salah satu materinya adalah 3 pertanyaan fundamental. 3 pertanyaan fundamental itu apa? Di IBF kita itu diajarkan ketika kita mau bangun rumah itu didasari di pondasi yang kuat. Ketika kita mau naik gunung, kita itu dibekali kira-kira caranya numpak mau ke gunung itu gimana persiapannya. Kita mau perjalanan dari sini misalnya ke luar negeri ke Singapura itu udah di pondasi ini. Oh iya. Oke, maafin. Kita dibekali bagaimana kemudian biar pondasinya itu kuat sehingga dalam perjalanannya kita menjadi jauh lebih kuat. Nah, salah satunya adalah 3 pertanyaan fundamental. 3 pertanyaan fundamental ini saya ingat banget dulu waktu saya dapat pertama kali itu Pak Happy, Bapak Happy itu presiden IBF. Beliau yang gurunya kita semua, alhamdulillah mau merelakan waktunya merancang sebuah dasar-dasar keilmuan berdasarkan experience-nya beliau dan teman-teman, dibikin rumusan berkaitan dengan materi ini. Jadi 3 pertanyaan fundamental ini, kata Pak Happy waktu itu, apabila setiap pengusaha atau pebisnis kemudian mampu atau kuat atau paham dengan 3 pertanyaan fundamental ini, maka proses menjadi suksesnya hanya tinggal menunggu waktu. Katanya gitu. Mudah-mudahan, mohon izin Bapak Ibu semua, bukan berarti kemudian saya lebih tahu, kemudian saya lebih pintar, saya lebih ahli, tidak. Nanti kita judulnya sharing bareng gitu ya. Mohon ridhonya untuk kita memulai kegiatan pada siang hari ini. Iya, oke. Tak sambil oret-oret ya. Sudah Mas Tio, next. Nah, 3 pertanyaan fundamental ini itu masuk dalam ilmunya 7 State Essential Business. Jadi di IBF itu ilmunya lumayan banyak, keilmuannya lumayan banyak. Nah, nanti dibagi-bagi menjadi beberapa bagian ya Bu, biar puzzle-nya enak. Kalau yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tulisannya bagus gitu. Ini percaya ini sudah seoptimal mungkin saya perbaguskan ini ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Di IBF itu ada beberapa cabang ilmu. Ada beberapa bagian yang kemudian nanti diajarkan.
Nah, hari ini itu bagian dari kecilnya saja, tapi ini berkaitan dengan fondasinya. Ya. Di BF itu menjadi 4. Yang pertama itu how to be debt free. Yang kedua itu business mastery. Yang ketiga itu financial literasi. Yang keempat ini super couple. Jadi empat karena banyak akhirnya dipecah-pecah gitu nih. Apa itu how to be debt free? How to be debt free bagaimana kita berkaitan dengan pembahasan utang. Karena biasanya pebisnis kemudian yang berkaitan mau besar atau yang kemudian kurang misalnya ada mentornya itu sangat berkaitan dengan hutang. Nah, ini pembahasan tentang hutangnya, pembahasan tentang bagaimana kita mendasari bisnis dengan keimanan, bagaimana berbisnis jangan zolim, gimana ketika berbisnis naik janjian kudu ditepaske dan lain sebagainya. Itu pembahasannya banyak, nanti dibahas di how to be debt free. Terus yang kedua business mastery. Business mastery itu all in pembahasan tentang bisnis. Ada 7 langkah bisnis, ada bagaimana kita mengembangkan bisnis dengan cepat, bagaimana kok pengusaha biar tidak jatuh ketika berbisnis, gimana caranya business owner kemudian menyelesaikan problem-problemnya yang ada di perusahaannya, bagaimana kemudian kita bernegosiasi dengan orang sehingga kita dapat profit dari situ dan lain sebagainya. Itu pembahasannya di business mastery. Nah, cabang dari business mastery itu hari ini yang akan kita bahas 3 pertanyaan fundamental. Yang ketiga berkaitan dengan finansial literasi. Finansial literasi itu sopirnya, kokpitnya kita. Jadi pembahasan tentang uang yang mana selama ini bahkan di pendidikan Indonesia pun tidak ketemu bagaimana kita mengelola uang. Ya kan? Uang masuk, uang keluar, hutang, piutang, amortisasi, dan lain sebagainya nanti dibahas di financial literasi. Yang ketiga super couple. Super couple itu kita membahas tentang support system. Nah, pengusaha itu butuh juga support system. Nah, ada 5 support system nanti dibahas di super couple. Contoh super couple yang sudah ada di Magelang ini ada kita contohnya, ada Mas Tio dan Mbak Ira. Contoh super couple, jadi jalannya naik mobil itu antara yang nyupir sama jejernya itu tujuannya sama. Jangan nanti yang satu mau ke Jogja, yang satu mau ke Kebumen, pisah neng tengah-tengah. Nah, itu super couple pembahasannya di situ. Dan kerennya IBF ada pembahasan tentang super couple. Jadi tidak hanya berbicara tentang bisnis, tapi ada berkaitan dengan kekeluargaan. Di mana IBF itu membahas tentang family is number 1 client, itu pembahasannya di super couple. Dasarnya apa? IBF itu berbicara tentang bisnis. Bukan bisnis, strategi. Bagaimana kita mencapai bisnisnya itu melalui 2 cara. Strategi dan iman. Jadi fundamentalnya IBF strategi dan iman. How to be debt free dan business mastery dan financial literasi kita membahas tentang strategi. Jadi bagaimana kita berbisnis itu ada ilmunya. Tapi kemudian diimbangi dengan how to be debt free dan super couple. Bagaimana kemudian berbisnis agar kita tahu batasan-batasannya. Bahwa kita percaya ada Allah yang kemudian memudahkan dan memperjalankan kita sampai hari ini. Gitu. Di IBF itu dibahas di situ. Makanya ini mungkin sekedar informasi buat bapak-bapak atau ibu-ibu, mbak-mbak, mas semua yang baru kenal dengan IBF. Setidaknya ketika kita masuk itu di IBF kita tidak rugi. Kenapa bisa tidak rugi? Satu, di IBF ketika datang itu tidak membahas tentang iuran. Jadi tidak membahas tentang duit gitu enggak ya.
Terus yang kedua, di IPF tidak mengarahkan, tadi sudah disinggung sama Pak Mas Awam ya, tidak mengarahkan untuk jualan apa, tidak mengajak ibu, bu, ayo ikut temennya suruh ikut, nanti diletakin di kaki sebelah kanan, nah, nanti tambah lagi yang kanan, diimbangin yang kiri biar nanti bonusnya turun gitu misalnya. Itu nggak ada di IPF ya, tidak ada yang model kayak gitu. Jadi di IPF ya memang murni kita keimanan dan strategi, dan di samping itu kita ada leader forum. Leader forumnya itulah bagaimana kemudian pengusaha bertemunya dengan pengusaha, biar nanti framingnya sama. Bapak Ibu ada yang dulu pensiunan? Ada yang pensiunan Pak? Pensiunan dari mana Pak Sinten? Pensiunan apa Pak? Oh, perkebunan kelapa sawit. Di mana itu Pak? Di Kalimantan. Terus sekarang berapa lama Pak di Kalimantan itu? 20 tahun. Terus pulang ke Magelang. Oh, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Taufik. Sama Pak, kita juga pensiunan, sama-sama pensiunan. Saya 2019 sampai 2023 itu PNS, alhamdulillah sekarang sudah pensiunan. Nanti ngobrol Pak, sama-sama pensiunan gitu, ngopi. Gitu ya. Nah, bagian dari bisnis mastery adalah 3 pertanyaan fundamental ini. Nah, di bisnis ini ada 7 langkah, 7 stage, yang mana setiap orang pebisnis keniscayaannya akan mengalami tahapan-tahapan itu. Apa? Yang pertama itu, gak jelas ya. Yang pertama itu creation. Bisa digedein lagi nggak? Tahapannya. Creation itu awal bisnis kita dimulai itu di situ. Terus yang kedua itu niche. Niche itu setelah ketemu, setelah ramai, itu kita ke tahap niche. Niche itu kita bisa memilih mana kemudian pasien-pasien kita, jadinya pasien, customer kita itu sebagian di mana. Di niche itu nanti ketemu hukum Pareto 20-80. Nah, 20-80 ini apa maksudnya nanti tak jelasin. Yang ketiga itu setelah tahapan niche itu tahapan leverage. Gimana bisnisnya dengan sudah tumbuh, sudah besar, sudah customernya banyak, terus kemudian nambah satu bisnis lagi, nambah lagi itu leverage. Setelah di leverage, terus kemudian kita delegasi. Kan Bapak Ibu cuma satu, jualannya itu, jualannya 8, kayak Mas Awam itu 8. Apa Bapak Ibu jadi kaki buncin? Tahu kaki buncin nggak? Membelah diri. Kalau amuba itu membelah diri, kan nggak mungkin kan? Tetap satu, tapi bagaimana kemudian di situ diajarkan bagaimana mendelegasi. Nah, ketika didelegasi, tahap selanjutnya itu ada lagi yang namanya sistematisasi. Kepriwe carane orang anak ownernya, tidak ada ownernya, gak enek ownernya, tapi perusahaannya tetap bisa jalan. Tapi tetap owner itu tetap in di dalamnya, bukan on. Kalau dulu ada yang bilang bisnis jalan, ownernya jalan-jalan, itu nggak pas ya. Nanti ownernya jalan-jalan, bisnisnya jalan-jalan sendiri nanti malah. Gitu ya. Jadi tetap kita harus in di situ, kontrolnya di situ. Setelah itu tahap entrepreneur. Di tahap entrepreneur semuanya sudah jalan dalam satu kesatuan. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas creation, yang di dalam creation-nya itu ada 3 pertanyaan fundamentalnya. Yuk. Next. Oke, creation tahap pertama nggih. Creation itu kreasi. Gimana caranya awal orang mulai berbisnis dari yang tidak punya bisnis kemudian mulai berbisnis. Itu tahapan awalnya di kreasi. Ide muncul apa ya? Kira-kira apa ya mehan jualan apa, bisnis gitu dan lain sebagainya. Itu awalnya di kreasi. Setelah dikreasikan itu ada 3 pertanyaan mendasar di kreasi. 1, how to fund. Duitnya dari mana ya?
Dua, how to operate, nanti operasionalnya bagaimana ya. Dan yang ketiga, how to sell, how to fund, how to operate, how to value. Ini kreasinya di situ. Nah, tugasnya Bapak Ibu di situ mencari traction. Apa itu traction? Daya tarik. Jadi di tahap awal ketika memulai bisnis, gimana caranya Bapak Ibu menemukan bisnisnya itu rame. Kepiye caranya bisnisnya rame. Yang penting main key-nya dapat. Bapak nyun sewu namanya apa, bisnisnya apa Pak? Pertanian. Pertanian sama Rumah bibit dan pertanian. Oke, siap. Namanya Pak Sinten? Pak Sohib. Nur percetakan. Nah, Pak Sohib di awal mulai bisnis, kepiye caranya bibitnya paling laris sak kabupaten Magelang. Tugasnya jenengan di situ. Mas Nur di bidang percetakan, gimana caranya dipikir jero, gimana percetakannya bisa paling laris sak Kabupaten Magelang. Tugasnya gitu. Main poinnya harus dapat, main poinnya harus kenceng. Kunci kebutuhan customernya ketemu. Nek bibit berarti apa yang dibutuhkan Pak kira-kira dari orang yang mencari bibit itu? Bibitnya super. Nah, berarti gimana caranya bibitnya jenengan paling apik sehingga orang bisa datang. Itu dipikirnya di Gresem. Percetakan, misalnya percetakannya opposing super, ditunggu, nunggu, terus kemudian keluar cetakannya bisa. Ada yang bisnis makanan nggak? Siapa namanya Mbak? Pempek. Usahanya pempek. Nama saya Pipit, usaha saya pempek. Asik banget Pipit pempek. Ya, tepuk tangan Mbak Pipit. Pempeknya gimana ceritanya Mbak Pipit itu paling enak sehingga wong sak Magelang itu seneng sama pempeknya Mbak Pipit? Karena bahan baku dari langsung dibawa dari Palembang. Asli Palembang? Palembangnya mana Mbak? Dekat kantor wali kota. Oh, orang kota. Wong kita kere, orang kita kere. Ya, gitu. Di tahap pertama, piye carane biar bisnisnya rame. Kan ada orang yang penjual banyak, bapak ibu mungkin ditemui, Pak ini bisnisnya makanan misalnya, gorengan, kok bisa rame banget, itu kenapa Pak? Gitu. Nanti dijawabnya biasanya, oh ini sudah kesannya Gusti Allah, rezeki dari Gusti Allah gitu. Ini biasanya gitu. Poinnya itu gimana caranya agar kita bisa mendapatkan atau mencari agar paling rame. Nah, traksinya di situ. Bisa nanti strateginya menyesuaikan. Tapi main poinnya enak dulu. Jangan nanti bikin makanan tempe goreng misalnya, tempe gorengnya atos, rasanya nggak enak, dicopot tuh untungnya si nyempal. Setelah dijual, wah ini nggak laku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa jadi jenengan zolim loh itu. Kita usahanya belum optimal, main poinnya belum kecekel. Misalnya saya di kesehatan. Orang ketika datang ke kesehatan, kira-kira kebutuhannya apa? Berobat sehat. Sudah kenceng, gimana caranya dia sehat dulu. Makanan gimana caranya enak dulu. Percetakan gimana percetakannya cepat gitu. Bibit gimana caranya bibit yang paling bagus itu. Nah, mau poinnya gitu. Nanti baru dikembangkan. Misalnya saya di estetik kecantikan. Wong butuhnya ketika masuk pas keluar sudah kulitnya sehat, kulitnya natural, cantiknya berseri, tersiram air wudhu misalnya. Nah, gitu. Poin kencengnya di situ. Jadi nggak usah mikirin yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu. Di tahap pertama gimana caranya biar rame. Nah, ketika biar rame, kita masuk ke pertanyaan fundamentalnya. Yuk, Mas Tio, 1.
Lanjut. Nah, yang dari 3 pertanyaan fundamental, yang pertama adalah siapa target marketnya kita. Siapa target market kita? Target market itu apa? Yuk next. Kepada siapa produk akan Anda jual? Bapak sudah paham belum Pak? Ketika jenengan jualan bibit, jenengan akan jual kemana? Petani ya. Masih lingkup kabupaten. Pemerintah bisa nggak Pak? Masuk apa enggak? Lebih ke perorangan apa perusahaan? Perorangan. Terus selama ini perorangannya gimana Pak? Datang ke jenengan sendiri atau jenengan yang nyari ke datang sendiri ya? Berarti bikin tempat, orangnya datang gitu ya? Oke, siap. Jadi misalnya bisnisnya pempek, kira-kira dijual ke mbah-mbah sesuai nggak? Pempek itu ke anak muda misalnya. Nah, jadi target marketnya kita harus benar-benar dapat. Karena apa? Ketika kita ngomongin target market, di situ ada beberapa macam ya. Target market itu luas. Jadi ketika Anda ketemu sama orang, Pak ini target marketnya siapa? Yuk mau KB, kan nggak mungkin kayak gitu. Tukang cukur misalnya, kan target marketnya spesifik. Tukang cukur yang model kalem sama model anak muda itu kan beda. Terus di sini misalnya pasar sama ini, ya next ya. Kenapa target market harus diputuskan? Karena di situ bermacam-macam dan masing-masing ada persepsi. Nah, apa yang membedakan target market satu yang lain? Di situ ada persepsi, Bapak Ibu. Maksudnya persepsi gimana? Saya nanya sama ibu-ibu, 1 juta itu besar apa kecil? Besar apa kecil? Besar. Pak, 1 juta besar apa kecil? Kecil. Siapa yang bilang 1 juta itu besar? Ibu nggih. Siapa yang bilang 1 juta itu kecil? Kecil nggih. Nah, masing-masing orang itu punya persepsi terhadap sesuatu. Nah, itulah yang kemudian kita harus jeli melihat target marketnya. Sama misalnya Bapak Ibu pernah beli di Shopee atau beli barang. Misalnya mau beli gelas. Ini persepsinya kan akan beda-beda. Standarnya Ibu, gelas ini disebut pas itu berapa Bu harganya? Misalnya berapa? 25.000. Berapa Pak kira-kira harga gelas ini? 30.000. Berapa Pak harganya kira-kira? 50.000. Ini berapa kira-kira harganya Bu? 20.000. Range-nya 20 sampai 35.000. Terus kemudian ada yang jual harganya 100.000. Menurut Ibu gimana Bu? Harus ada nilai plusnya. Gimana Pak? Nek ada yang jual ini 100.000. Mahal. Gak laku. Ya, itu persepsi itu gak bisa digabungkan. Ada orang yang kemudian bilang 100.000 itu oh masih masuk. Ada orang yang bilang 20.000 itu mahal. Nah, persepsi itu tidak bisa digabungkan. Kenapa? Karena ada yang namanya persepsi itu dibagi menjadi 3. Demografi, psikososial, sama behavior. Laki-laki dan perempuan memandang sesuatu akan berbeda. Mungkin bagi yang ibu-ibu hal-hal kecil penting, bagi yang laki-laki tidak. Bapak-bapak dan anak-anak memandang sesuatu akan berbeda. Ibu-ibu yang biasa pendapatannya nyun sewu antara 10 juta ke atas dengan 2 juta ke bawah misalnya, melihat sesuatu itu juga berbeda. Ketangkap?
pola behaviornya juga akan berbeda. Bapak-bapak ketika beli atau ibu-ibu yang mungkin 50 tahun ke atas ketika membeli baju atau membeli barang lebih enak offline. Bisa dilihat, oh mejanya antep, kuat, didodok kepenak. Tapi anak muda umur 20 tahunan belinya enaknya yang online. Nanti tinggal melihat reviewnya, melihat ininya, lihat ini, simple. Cara bermainnya juga kita akan berbeda. Gitu nih Pak, kedapatan ya. Di IBM itu diajarkan mencari 100 ekor ikan di bak itu akan lebih mudah daripada mencari 500 ikan tapi di danau. Kalau jenengan ngerti pangsa pasarnya nyarinya di mana, itu akan targetnya akan lebih mudah. Pempek misalnya, anak muda berarti mainnya media sosial. Bikin tempatnya yang enak, yang gaul gitu. Misalnya, pupuk berarti bibit berarti bibitnya yang banyak misalnya gitu. Nah, yang jenengan akan jadi lebih ahli di situ, ketemunya di situ. Masing-masing punya persepsi yang berbeda yang nggak bisa digabung. Misalnya saya di estetik nih, jualan infus misalnya. Itu ketika di tempat saya harga infus 2,5 juta itu orang-orang ada yang bilang ini kok cuma 2,5 juta ya, ini beneran apa enggak? Nah itu beda, market yang dipilih tinggal mau main di area yang mana. Ada yang bilang, oh masa mau infus stok 2,5 juta kok mahal banget. Nah itu beda, nggak bisa digabung. Contoh toko baju, masuk di dalam toko baju, harganya Pak, ini kok toko bajunya kurang laris ya, padahal saya lengkap banget. Harga 10.000 sampai 10 juta itu ada semua misalnya, tapi kok masih nggak laku ya. Nah, orang-orang yang kemudian dia sudah biasa dengan yang mahal, ketika masuk ke dalam, loh kok ada yang 10.000, nggak mau yang murah-murah. Tapi ketika orang yang biasa murah, ketika terus kemudian ada harganya kok baju 1 juta ya mending gue tunggu beras misalnya, itu nggak bisa digabung. Jadi ada kelasnya sendiri-sendiri gitu ya. Ketangkap gak Bapak Ibu gak? Jadi target marketnya harus tajam. 2, menghindari inefisiensi. Jadi tugasnya ketika kita nyari target market itu lebih spesifik, waktunya akan lebih singkat, sumber daya manusianya akan lebih singkat, modalnya akan lebih singkat, lebih sedikit. Kecuali kalau dengan duitnya dananya nggak terbatas, hajar prol, gitu. Tapi misalnya terbatas, mencari target market itu penting. Terus yang ketiga, menjadi semakin ahli. Nah itu yang tadi poinnya. Kalau jenengan wis ketemu target market itu enak. Sama kayak misalnya sales rumah yang ada di mall, dia kan nggak ngasih ke semua orang. Brosurnya nggak dikasih ke semua orang, dia ngerti nih mambu nih sing akeh duitnya misalnya. Nah ini mambu duitnya akeh, mambu duitnya sidik gitu ya, dia udah hafal gitu. Jadi semakin ahli dia akan semakin efisien. Mungkin dia hanya nyebar 10 tapi dapat daripada semua orang dikasih tapi percuma. Ketangkep ya poinnya. Oke siap, next. Pak, coba jenengan persepsikan antara yang kanan sama yang kiri. Nah itu kegambarkan ya. Menurut jenengan gimana? Pak Rinto salam, yang sebelah kanan susu, Brenagen dan Henry. Boten cetol. Yang kiri warung warteg, warung makan Tegal. Atau berdiri aja Pak, sini Pak, biar lebih enak. Yuk. Yang kanan resto atau kafe, warung kopi. Nah, kira-kira monggo Pak, maju aja. Betul. Kira-kira perbedaannya apa yang Anda lihat di situ? Customernya yang kiri itu warteg itu kelas
kelas menengah ke bawah. Yang kanan dipoles dengan warung kopi, sama-sama menjual kopinya. Yang di kanan mungkin satu cangkir bisa 25.000, yang di kiri cukup 3.000. Bayangke yang ini kemudian satu porsi kopi reganya 50 ribuan. Rahma sing tuku. Kalau di situ atau yang sini kok harganya misalnya 3.000. Ya, berudak yang beli. Kok berudak banget. Iya. Misalnya ke sini pakai kaos enak nggak Pak? Ya. Masuk ke sini kita pakai kaos celana pendek, oblong, terus duduknya sininya di Iya, atas satu. ya, Terus biasanya gitu. biasanya gitu ya Pak. Iya. Wah ini praktisi gitu. Kalau misalnya yang sini Pak, Ya, perlente harus necis. cis. Oke. Pak sinten Pak Kinto, yuk. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kinto. Gambar bedanya. Kalau misalnya ke sini terus kemudian pelayanannya lama, misalnya terus nyediake kopi, kok kopinya tangannya kita kecelup, orang-orang di sini kira-kira gimana bayangannya? Ngamuk balik kanan ta. Tapi kalau misalnya di sini makin diubah-ubah pakai jari mungkin rasanya makin enak ya. Gitu. Kalau di sini misalnya orangnya cemberut, orangnya bakal gimana kalau kita ngasih pelayanan cemberut? Balik kanan, nggak balik lagi. Tapi misalnya sini cemberut, malah jadi banyak tuh yang warteg mbok galak malah tambah rame. Makin galak sing duwe ini makin rame. Ini dikai kopi, bu kok kopinya pahit ya, jangan kopi pahit. Nah, gitu misalnya. Makin disantap makin itu kegambar ya. Gimana caranya kita mau main di area mana harus disesuaikan. Jangan nanti jenengan bikin ini tapi polanya yang ini atau sebaliknya. Gitu ya. Oke, next Pak. Nah ini, nah ibu-ibu, monggo Bu. Yang ibu lihat dari yang kanan sama yang kiri. Yang kiri susu ibu hamil, yang kanan susu buat tulang. Susu buat tulang. Wah, beda langsung. Kira-kira kalau Pak Nur, nah ini Pak Nur tuh beli ini, minum ini lulus apa enggak? Enggak tahu. Kalau orang bilang masih muda misalnya ini dikasihkan ke anak umur 10 tahun, 7 tahun lulus ya? Buat kalau yang hamil untuk orang tua. Oh untuk orang tua, untuk tulang toh? Bedanya kelihatan Pak. Bedanya kelihatan ya. Gak mungkin kan Mas Nur terus kemudian beli Prenagen. Ini untuk kehamilan berapa enggak tahu, saya nggak hamil kan juga luwes tau Pak. Misalnya itu online terus dikasihkan ke anak-anak. Misalnya nggak luwes walaupun pada sama-sama susu misalnya. Pada hakikatnya kan sama, tapi brandingnya untuk mengarahkan dia spesifik, tajam, target marketnya tajam. Mungkin kalau misalnya online kan nggak mungkin kita misalnya jadi sales online terus jualan ke SD. Iya nggak? Iya toh? Ya kan nggak mungkin. Atau misalnya Prenagen tapi ke asrama polisi yang bapak-bapak, masih mungkin istrinya ya. Tapi yang misalnya cak pondokan laki-laki misalnya kan nggak mungkin kan gitu ya. Misalnya kita sales mau jualan kan sudah langsung kelihatan nih. Oh ini bapak-bapak yang sudah manula. Oh ini yang kemudian masih muda rencana mau hamil. Itu ketika kita jual marketnya sudah kepisah ya. Ketangkep ya. Oke siap. Next. Nah kalau misalnya itu yang mulai. Tapi kalau misalnya kita sudah jalan, kita sudah punya bisnis, gimana sih caranya untuk mencapai atau membidik target market yang tepat? Jadi Pak Bu, ternyata ada ilmu yang kemudian disepakati namanya Pareto. Pareto itu ilmu 20/80, di mana total sales kita, penjualan kita dalam 1 bulan itu 80% dari penjualannya hanya didapatkan dari 20% kliennya. Dari total penjualan sebulan jualannya itu 80% yang gede-gede itu dari cuma 20% dari total customernya. Misalnya bibit
Yang beli bibit biasanya nanti anak omong sih borongan. Ada orang yang rutinan. Sering nggak? Ibu bisnisnya apa, Bu? Apa? Bakso. Biasanya ada langganannya nggak? Orang yang sering sampai ibu apal nih, seminggu kalau nggak ke situ tipes gitu kalau nggak makan bakso jenengan gitu misalnya. Iya. Jadi total salesnya ibu 80% itu dari orang-orang yang cuma 20%. Misalnya langganan ibu itu Bu Siti sampai ibu kenal misalnya. Nanti Bu Siti itu bawa keluarganya, bawa anaknya, bawa temennya. Di sana aja di baksonya, judul mereknya apa baksonya? Nah, ke pentol jamurnya Mbak Mita. Karena di pentol jamurnya Mbak Mita itu pentolnya lain dengan pentol yang biasanya ada. Rasanya lebih enak. Itu ada 20%. Nah, gimana caranya kalau ibu bisa megang 20% customer itu? Nah, itu akan kelangsungannya akan jauh lebih enak. Contohnya apa? Biasanya kalau di bank itu ada priority. Gitu nggih. Ada yang orang-orang duitnya akeh, tekane ke kita itu kepenak. Kadang belum produknya belum kita jual dia udah ngasih duit dulu. Nah itu ibu, bapak-bapak, ibu terus list orang-orangnya itu. Nanti orang itu yang kemudian ibu openi, bapak ibu openi, itu akan jauh lebih enak. Misalnya yang biasa rutinan beli tanaman selama ini dijorke wae, nunggu dia datang ke tempat kita. Nanti ibu bapak bisa pakai treatment khusus, misalnya nomornya disimpan, Pak ini ada bibit baru. Nah, kecenderungannya bapak jual ngubungi orang itu akan lebih besar, dia akan beli daripada bapak random ke orang lain. Ketangkap Pak? Jadi 20% itu harus kepegang. Top kliennya itu harus kepegang. Nah, top kliennya. Jadi penjual-penjual pembelinya kita, customernya kita yang biasanya sering itu dipegang. Saya pernah nanya dengan Pak Arsanto. Pak Arsanto itu salah satu petingginya di IBF. Pak, gimana kemudian kalau sudah kita kepegang itu? Ya sudah Mas, duplicating aja. Duplicating. Oh ya, berarti saya mempraktekkan di tempat saya, itu misalnya yang di klinik estetik misalnya, saya tuh senanya sama tim, Mbak sini, saya kepala timnya ada Mbak Ferry. Mbak Ferry list orang-orang yang kemudian treatmentnya di tempat kita besar-besar, siapa aja orangnya. List yang kemudian treatment, yang kedua list nama-nama yang treatmentnya itu rutin, jadi sebulan sekali. Nah, ketemu tuh ada orang-orang itu ada 75%, 75 orang. Kemarin tuh 75 sampai 80-an. Nah, di situ nanti kalau misalnya ada promo, terus kemudian ada ulang tahun, terus kemudian kita kasih ucapan, tanya, perhatian kecil aja ke mereka, itu akan loyalitasnya akan muncul, lebih enak. Terus nanti saya list lagi, ada ilmu lagi namanya Siangi Gulma. 10 orang yang paling nyebelin. Nah, misalnya ada customer yang paling nyebelin ini udah lepas aja. Jadi kita fokusnya, kadang kita itu malah fokus ke yang komplain, bukan fokus ke orang yang kemudian dibaikin. Kadang tuh kita teringat sama orang yang menyakiti daripada yang baik ke kita. Aduh, curhat jadinya. Iya, jadi fokusnya kita ke yang baik, lebih baik lagi agar dia loyal. Kalau berkaitan dengan komplain disesuaikan. Kalau komplainnya nggak masuk akal, nggak usah. Kayak kemarin ada beberapa komplain yang masukannya bagus, saya terima. Kalau masukannya nggak bagus, oh ini kayaknya bukan target market kita, dilepas. Nanti akan kerasa sendiri, misah sendiri. Karena itu ada persepsi-persepsi yang tidak bisa digabungkan. Gitu ya. Oke. Terus 2, cari tahu 5 persoalan atau kesulitan terbesar mereka. Kalau udah ketemu, itu dicari kira-kira kebutuhannya apa. Oh, dari 75 yang besar, mereka itu ternyata kebutuhannya kenapa ke kita. Sama pertanyaan selanjutnya, cari mengapa mereka membeli di kita. Kenapa? Itu ternyata karena pelayanan, senang dengan pelayanannya yang ramah. Berarti kalau misalnya ada orang itu kita kasih VVIP, jalur khusus. Biasanya orangnya kemudian yang lain reservasi, ketika itu datang misalnya nggak usah direservasi.
tiap jam misalnya itu. Misalnya yang lain misalnya nggak ada diskon tambahan, nanti itu dikasih diskon tambahan. Biasanya misalnya cukur nggih Pak, misalnya ada bibit misalnya, biasanya cuma beli alpukat 1 dengan tambahi apa, terserah. Yang penting itu dapat jadi kepegang, itu akan enak, malahan ketemu yang nyaman, yang enak, yang baik, itu akan jauh lebih enak. Terus poin terakhirnya itu apa? Mengapa mereka membeli dari Anda? Dan ini penting ya. Kenapa orang-orang itu belinya di kita? Kenapa customer bakso pentol jamurnya ke Mbak Mita? Kenapa percetakannya ke Mas Nur itu harus tahu? Kenapa harus tahu? Ini Bu penting. Orang yang tidak tahu kenapa kita besar, perusahaannya kita besar, itu sama saja membangun kemiskinan. Yang tidak tahu alasannya kenapa bisnisnya kita besar, itu sama saja kita membangun kebangkrutan atau kemiskinan. Logikanya gimana? Bakso pentol itu didatengin sama customer karena sambelnya enak. Tapi Mbak Mita nggak ngerti, ternyata kebutuhan orangnya tuh sambelnya. Sehingga berinovasi yang diganti rasa sambelnya. Nah ini bahaya nih, rubah terus. Orang yang tadinya datang, sambelnya nggak enak. Berapa banyak rumah makan yang tumbang karena itu. Percetakan datang ke tempatnya Mas Nur, aku nih nih Mas Nur, tempatnya nyaman, wongnya ramah, anteng adem guyunan misalnya. Kok suatu saat tidak disetting kayak gitu, lagi di Paido Bojo, terus ketemu sama customer yang ngumel-ngumel, hilang. Jualan bibit misalnya, jualan bibit dalam waktu 5 tahun itu asli keluarnya alpukatnya super. Misalnya rendel banget misalnya, dalam waktu 5 tahun ternyata benar kalau beli di sana ternyata yang dijual kualitasnya bagus, tenanan bagus, tapi jenengan nggak paham itu misalnya, asal beli yang sembarangan. Yang penting misalnya tidak dijaga kualitasnya, ternyata setelah 5 tahun nggak tukul, 10 tahun nggak buah misalnya Pak, ini bubar. Jadi harus tahu benar-benar, satu, ditarget orang yang ke tempat kita, treatment yang paling bagus, tahu mereka kenapa ke kita. Nah itu yang jadi kekuatan kita. Misalnya tadi berkaitan dengan gelas, kenapa bisa 100.000 tetap dibeli? Nah itu harus tahu kuncinya di situ. Gitu ya. Yuk next. Ini Pak Happy Trenggono pernah menyampaikan bahwa orang yang berusaha menjual produknya kepada siapapun tidak akan bisa menjual kepada siapapun. Ini sama saya aplikasikan ke dalam kehidupan Pak. Kalau kita mau berusaha membahagiakan semua orang, memuaskan semua orang, nanti kita akan yang capek sendiri. Gitu ya. Kita malah nggak dapat apa-apa. Ya kalau bapak-bapak ya target memuaskannya istri lah, cukup gitu. Jadi orang yang berusaha menjual kepada siapapun tidak akan menjual kepada banyak orang akan tidak menjual apapun. Sumber dayanya habis, tenaganya habis, uangnya habis. Kecuali kalau jenengan itu punya sumber daya yang tidak terbatas, monggo. Tapi kalau kita ngomong tentang efisiensi, keterbatasan, dan bagaimana mengoptimalkan, pakai ini. Gitu ya Pak Bu. Yuk next. Terus yang kedua, pahami siapa kompetitornya Anda. Jangan nanti jualan salah menerka kompetitor atau tidak menganggap orang itu kompetitor kita. Itu bahaya juga. Sedulur ya sedulur, tapi kalau masalah bisnis, kalau misalnya bidangnya sama ya harus dievaluasi. Gitu ya. Kenapa? Nah ini, misalnya Yamaha dan Honda, siapa kompetitornya. Jadi dia tahu Indomie ya mainnya dengan Indomie. Jangan nanti nganggap saingannya bakso nanti sama yang lain misalnya. Atau
pupuk dengan apa gitu, jangan. Jadi harus tahu. Kenapa kita harus hafal dan kita harus tahu tentang kompetitor? Justru kita jangan menjauhi, tapi dekat dengan kompetitor. Karena apa? Karena ada manfaatnya juga. Yuk, next, manfaatnya apa? Kompetitor mengajarkan kita banyak hal tentang target market yang ingin kita garap. Di Indonesia, Pak, jenis makanan yang semua ada itu apa? Gorengan. Misalnya gorengan, bakso, mie. Orang Indonesia itu semuanya suka mie, semuanya suka bakso. Misalnya kita ada di tempat yang baru, kalau ada banyak warung bakso, berarti sebagian orang di situ senang dengan bakso. Gitu. Jangan nanti nyari sesuatu yang kemudian ternyata nggak ada. Aku harus nyari boleh sesuatu gitu ya. Misalnya bakso tapi nyari manisan kersen misalnya. Sop manisan kersen. Kersen di sini apa, Bu? Talok. Ya. Manisan talok misalnya. Wah, belum ada ini di Indonesia, belum ada nih di Jawa Tengah, belum ada nih di Magelang manisan talok. Ketika jualan nggak ada yang beli. Ternyata barang kita itu memang tidak dibutuhkan. Jadi hati-hati ketika tidak ada kompetitornya, bisa jadi memang kebutuhannya dengan orang itu, dengan produknya kita itu enggak ada. Gitu ya, kompetitor pentingnya satu. Terus yang kedua, kompetitor menunjukkan di mana target market kita berada tadi ya. Yang ketiga, kompetitor menunjukkan kelemahan dan kekuatan kita. Ini yang kemudian saya pelajari banget. Makanan yang paling cepat, misalnya bakso. Kompetitornya ada, Bu, Mbak Mita, yang jualan di bidang yang sama. Betul, Jamul belum ada. Misalnya yang jualan yang banyak kompetitor, pempek. Pempek jenengan jualannya di mana? Di Magelang? Di Salam. Di Salam ada berapa yang jualan pempek? Punya jenengan? Oke. Berarti punyanya Mbak Puput, Mbak Pipit jualan pempek. Nah, ada tetangganya yang jualan pempek juga. Suatu momen, misalnya Mbak Pipit melihat, oh temenku ada, biasanya kan pempek kapal selam misalnya. Wah, ada varian baru pempek motor selam misalnya. Wah, di sana sudah ada, di sini belum ada. Kita jadi tahu kelemahannya kita di mana. Oh, di sana misalnya kok rame. Ternyata pelayanannya ada ekstranya. Misalnya biasanya pakai timun, misalnya timunnya sedikit, ini di sana lebih banyak timunnya. Mereka jadi tahu. Atau punyanya kita timunnya lebih fresh misalnya dibandingkan yang sama. Jadi kita tahu unggulan dan kekurangannya punya kita. Dari kompetitor kita belajar, jangan alergi terhadap kompetitor itu. Terus yang bidangnya sama pun, nah balik lagi ke target market. Kayak Mbak Pipit jualan pempek misalnya, target marketnya beda, itu juga bukan kompetitor secara direct. Misalnya Mbak Pipit jualan pempek dengan harga satu kapal selam berapa, Mbak Pipit? Kalau yang sendiri 18.000, kalau kecil-kecil 2.000. Kecil-kecil 2.000-an, tenggiri 8.000-an misalnya. 18.000. Nanti ada pempek Bukamto berapa harganya? Bukamto itu 20.000 kalau kapal selam. Kapal selamnya 20.000, agak tipis-tipis ya. Agak tipis-tipis, berarti areanya mainnya di situ ya. Oke. Berarti punyanya Mbak Pipit itu targetnya A. Beda dengan kapal selam yang harganya 5.000-an. Ya, itu juga ada. Jadi saya tujuannya ada yang buat menengah ke bawah dan menengah ke atas. Satu outlet enggak? Jangan, Mbak. Karena ketika jenengan main di pricing, harga sederhana saja. Harga kapal selam 18.000 dengan kapal selam 5.000 kan pasti beda rasanya. Kalau mau dipisah, itu dua perusahaan yang beda. Target marketnya beda. Orang yang senang pempek enak beda sama orang yang senang asal murah. Dapat ya. Terus yang ketiga, nah misalnya beda
nanti ketemu, nanti bikin sister brand misalnya. Jenengan nggak usah mikir yang pempek harga 5 ribuan, karena tidak direct. Nah, kalau jenengan lakunya yang harga murah, bisa jadi marketnya banyak yang itu kebutuhannya sekarang. Berarti nggak usah jualan yang mahal-mahal, yang kecil aja, yang penting jualannya laku. Karena kan tujuan kita traction, gimana caranya rame. Daripada mahal, sebulan, seminggu, sehari misalnya 10-15 orang, mendingan yang 2 ribuan, misalnya apa 5 ribuan, tapi sehari 150 customer. Duitnya akan jauh lebih banyak. Oke. Terus yang 5, kompetitor membantu kita dalam menumbuhkan pasar. Nah, itu yang saya bilang. Yamaha dan Aprilmart sama Indomart. Nah, misalnya Mart itu dia jejeran berkompetisi tapi menumbuhkan pasar. Jadi bisa jadi jejeran itu bukan jadi kemudian bersaing, tapi jumlah omsetnya malah jadi lebih naik. Ketika ada satu orang akan kepikiran beli atau tidak. Tapi ketika ada 2 orang akan beli, mending di A apa mending di B. Ketangkap nggak? Karena top of mind dari produk itu biasanya 2. Rokok mesinnya keras, ini rokok senengannya, mobil juga seneng. Tapi biasanya di Indonesia mobil pasti 2. Nek ora Honda ya apa Pak? Yamaha. Kalau nggak Honda ya Yamaha wis. Suzuki nggak terlalu, yang lain nggak terlalu. 2 itu pilihannya. Berarti nek beli antara ini atau ini gitu. Tapi nek misalnya satu tok, ini antara pilihannya beli atau tidak. Tapi nek ada 2, mesti wong mikirnya antara yang ini atau yang ini. Bakul buah jejer-jejer, ngelihat di komplek bakul buah gitu misalnya. Satu orang akan tahu kalau di daerah itu ada jualan komplek bakul buah, keuntungan. Terus yang kedua, ketika lewat situ tinggal milih nang kene ya, secara nggak sadar. Misalnya ibu-ibu kan dipencet-pencet jeruk, oh ini telung dino ini orang seger misalnya di sini misalnya gitu. Tapi malah jumlah kedua pembelinya biasanya malah lebih tinggi. Jadi jangan alergi terhadap kompetitor. Jadi dari sana kita banyak belajar juga. Nanti tiwas gorengan misalnya. Nah ini saya contohin gorengan. Ada 2 orang, 1 orang jualan di alun-alun gorengan. Biasanya satu itu berapa Bu gorengan? Satunya 1.000 misalnya. Terus 5.000 dapat 7 misalnya. Terus ada lagi yang satu sama-sama jualan gorengan. Oh di sana 1.000-an, yang di sini kita jual, oke kita jual 750, 1.502. Rame ke sini misalnya. Terus di sini terus bilang, wah kayak 750, saya jualan 500-an satu. Wah dia jualan 500, di sini jualan lagi 250. Sana jualan 250, sini 500, seminggu berikutnya yang sini sama yang sana dodok bareng. Bangkrut karena ngomongin pricing, jualannya di harga, sama-sama nggak untung. Bisa jadi nanti bareng 2 itu sama-sama di harga yang sama, biar orang tahu di tempat itu ada jualan gorengan misalnya. Atau misalnya satu yang 1.000-an, yang satu 5.000-an, udah beda gitu nggih. Inilah di IBF diajarkan bagaimana kemudian sesama pengusaha bisa saling menolong dan menopang. Di Kebumen yang jualan skincare banyak, yang klinik kesehatan juga lumayan banyak, yang punya klinik kecantikan juga lumayan banyak. Tapi kita di IBF bareng-bareng bisa tumbuh. Gitu nih Pak poinnya. Oke, next. Nah, cara menentukan kompetitor. Kompetitor itu ditentukan melalui 2, direct, indirect. Direct itu yang langsung, indirect yang nggak langsung. Misalnya Mbak Puput pempek, directnya tetangganya. Mbak Mita misalnya, directnya jualan yang
sekitarnya. Indirectnya misalnya di Indonesia ada nggak Mbak Mita pentol paling gede di Indonesia? Pentol viral Bandung itu kompetitor jenengan indirect, tidak langsung, tidak ketemu bertarung bareng, tapi itu bisa jadi kekuatan. Misalnya jenengan bisa belajar dari cara jualannya sendiri, tapi tetap pakai etika nih, karena adab di atas ilmu, etika di atas ilmu. Jadi kita metodenya ATM, amati tiru modifikasi, ojo plek-plek, jadi modifikasi biar sananya ridho. Misalnya jenengan punya usaha wis didesain apik-apik itu di copy paste sama tonggoni kan juga emosi loh. Nah, kita bayangkan di situ. Jadi biar sama-sama ridho, biar berkahnya dapat. Gitu ya. Terus yang kedua nanti dievaluasi pakai analisa SWOT. Bisa misalnya mana yang paling kuat, mana yang paling lama, mana yang paling ramai, terus dibandingkan dengan kita. Nanti bisa masuknya lewat mana, gitu ya. Yuk next, positioningnya kita di mana? Positioning itu juga penempatan kita, posisi ya. Jadi yang ideal, kalau misalnya mau targetnya yang A, kompetitornya yang bisa celahnya masuk lewat mana, itu positioning. Jadi kita ketika berdiri itu kuat, posisinya kita maju itu ada senjatanya. Kita sudah tahu mana kompetitornya kita, mana target marketnya, mana value-nya, baru masuk di posisi mana. Jualannya enak, gitu ya. Ya, next. Nih, contoh-contoh ide diferensiasi yang kuat. Yuk, next. Ini ibu-ibu, ketika mendengar Sari Ayu, apa yang ibu bayangin bu? Make up ya. Terus bahannya gimana? Tradisional. Nah ini contohnya heritage. Itu leluhur yang ada di Indonesia bisa diolah. Misalnya apa yang haid tuh? Haid untuk haid. Apa? Kiranti. Penggunaan bahan apa? Kunyit ya. Ada di Indonesia, kemudian dikembangkan kunyit, jualan untuk mengurangi rasa haid pada perempuan. Ada tanaman kuku bima ginseng misalnya dipakai untuk laki-laki menambah daya tahan misalnya, itu heritage yang sudah menjadi lokal di Indonesia, luhur, budaya luhur yang dikembangkan, itu juga bisa jadi diferensiasi. Next, produk dibuatnya dari mana juga bisa, sama-sama bebek, sama-sama ayam misalnya tadi, dibuatnya dari ayam umbaran, diolahnya, itu juga membedakan dengan ayam yang kemudian abangan sudah tidak bertelur misalnya dipakai, itu juga jadi pembeda. Jualan percetakan misalnya, alatnya yang paling bagus, baru ngomong sudah langsung kecetak misalnya, itu juga bisa. Iya kan? Jadi pembeda. Ya, monggo itu jangan mencari. Terus yang ketiga, market spesialisasi. Jadi najumin marketnya. Jualannya di kelas tertentu yang tajam banget. Itu lebih enak. Contohnya apa? Hermes misalnya. Harganya sama, produknya sama, HPP-nya sama, COGS-nya sama, tapi orang yang pakai akan punya sensasi yang berbeda. Viral bisa jadi tidak bertahan lama kalau kita tidak membuat fundamentalnya. Maka ketika bangun rumah, persiapkan fondasi yang kuat sehingga bisa bertahan lama. Mau pergi jauh, persiapkan sehingga kita bisa perjalanannya lebih terarah dan safety. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.